Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dari rekan-rekan media. Hari ini Satreskrim Polres Banggai akan melaksanakan rilis terhadap 3 perkara yang kita anggap agak menonjol ya, baik karena peristiwanya ataupun karena kerugian yang ditimbulkan. Jadi yang pertama itu kasus tentang pemalsuan surat keterangan hasil ujian, yang kedua itu pencurian dengan barang berharga yang ditinggal pada saat melaksanakan ibadah, jumlahnya sekitar 300 juta yang sudah terungkap oleh Satreskrim. Yang ketiga penipuan uang dengan kerugian sekitar 2,4 miliar. Jadi makanya kita anggap ini cukup menonjol lah, makanya karena sudah berhasil diungkap oleh Satreskrim kita laksanakan press release. Jadi 3 perkara ini nanti secara teknisnya nanti Kasat Reskrim langsung menjelaskan, jadi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktu yang diberikan. Selamat siang rekan-rekan dari media. Langsung masuk kepada bahan press release. Ini kasus yang ramai lalu saat saya pertama masuk di sini, kemudian ada kegiatan Jumatul Ahad pagi itu menyampaikan bahwa ada kasus pemalsuan SKHU dari Oknum Kades Andala ya, waktu itu pagi-pagi. Kemudian alhamdulillah ini sudah bisa diungkap. Kemarin akhir minggu lalu hari Jumat kita sudah lakukan gelar perkara yang menetapkan 3 tersangka pada LPB nomor 484 tahun 2022 ini bulan 10. Angka pertama dengan inisial IL sekarang menjabat sebagai kepala desa, kemudian tersangka kedua dengan inisial AS yaitu selaku pembuat, dan tersangka ketiga dengan inisial M selaku joki pada saat itu. Jadi di pasal pemalsuan ini ada 3 tersangka, yaitu yang menggunakan surat palsu tersebut, yang membuat, dan yang menjadi joki. Kemudian saat ini statusnya 3 tersangka ini sudah kita kirimi surat penetapan sebagai tersangka dan juga panggilan sebagai tersangka. Kemudian barang buktinya 1 lembar SKHU pendidikan kesetaraan paket B tahun 2012 atas nama inisial IL. Kemudian 1 lembar ijazah paket B tahun 2012 juga dengan inisial IL. Dan pasal yang dilanggar adalah tersangka dengan inisial IL melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau pasal 263 yaitu surat palsu. Kemudian tersangka nomor 2 dan nomor 3 dikenakan pasal 263 junto pasal 56 KUHP. Modus operandinya adalah bahwa tersangka 1 melalui tersangka 3 mendaftar ujian paket B kepada tersangka 2, di mana tersangka 1 memberikan sejumlah uang senilai 1.500.000 kepada tersangka 3. Namun uang tersebut tersangka berikan kepada tersangka kedua untuk mendaftar ujian paket B hanya sejumlah 500.000, sedangkan 1 juta lainnya dipakai sendiri oleh tersangka nomor 3. Karena tersangka nomor 1 ingin cepat memiliki ijazah dan SKHUN, sehingga belangko SKHUN atas nama Andriani Noni yang sudah dicetak oleh tersangka 2 lebih dahulu dihapus materialnya, bukan formilnya, dan diganti dengan data dari tersangka pertama. Sedangkan untuk belangko ijazah kosong dari tersangka 2 ditulis dengan nama tersangka pertama tadi. Pada saat tersangka 2 menitipkan ijazah dan SKHU kepada tersangka nomor 3 untuk diserahkan kepada tersangka nomor 1, saat itu tersangka nomor 2 mengatakan kepada tersangka nomor 3 bahwa surat SKHU tadi sebenarnya milik Andriani Noni, namun tersangka 2 telah ganti isi di dalamnya menjadi tersangka nomor 1. Kemudian saksi-saksi yang telah diperiksa sebanyak 7 orang dan barang bukti telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik di Makassar. Ancaman pasal 69 sendiri paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta, dan pasal 263 dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun.